Ibu bapak saya kita sama-sama Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dibuat bisanya kita diberkatkan kehidupan kita, kita menjadi anak yang saleh dan salehah, yang saleh dan salehah, mudah-mudahan tampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rasulullah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Sadaqallahu al-'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kami muliakan Ketua Pengurus Mushola Al-Akbar, khusus kami Bapak Nasib dan seluruh pengurus lainnya dari Jemaah Mushola Al-Akbar. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah diperkenankan kita untuk menghadiri di sini. Yang sama-sama kami muliakan dengan pilihan subuh Bapak Haji Muhammad Ali, Bapak Haji Sabroni, Bapak Haji Jenderal Ali. Yang sama-sama kita muliakan Ketua pilihan subuh Aktif Dosen Bapak Haji Abdul Munya IPE, Bendahara Bapak Haji Muhammad Ali, dan Sekretaris Bapak Haji Ahmad Yunus SPDI. Yang kami muliakan para doa guru yang hadir, khusus Bapak Haji Muhammad Ayyubi, Bapak Haji Mahmudi, Bapak Ustaz Haji Ahmad Haidar, Ustaz dan Hafiz Ustaz Taufikur Rahman, Ustaz Hasan, para tarawih semuanya, para ketua masjid dan mushola dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz Abdul Muhid, dari pagi dia sampai dari sini. Dan saya terus kalau dia lihat bahwa dia termasuk orang asli di sini ya. Urutan sini orang yang paling asli di sini, tinggal di sini. Ustaz Abdul Muhid. Jadi termasuk orang yang melihat perkembangan
kampung bagusan. Bapak, para guru, kalian mohon izin saya membacakan hadis sebagaimana tugas yang ditugaskan kepada saya. Hadis kita Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Sekali lagi kita ini disusun berdasarkan abjad dari hamzah, kemudian ba, ta, i, terus. Jadi bukan berdasarkan tema. Ada yang tadi kita bahas itu disusun berdasarkan fikih, namanya sunnah. Sunnah Tirmidzi, sunnah Nasa'i, sunnah Ibnu Majah. Itu dimulai dengan kajian kitab fikih. Ada lagi kitab Sahih. Sahih itu Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Nah, ini kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Hashimi. Hadis yang ketiga. Ini kalau bisa kuliah subuh penerangannya kayaknya perlu ditambahin kali ya. Jadi kalau enak. Saya ingat dulu waktu bapak saya itu masih mengajar orang-orang itu keliling rumah. Jadi dia bilang kalau lagi ke rumah-rumah tolong tambahin penerangannya. Kalau bisa sih. Ya. Tampaknya ngantuk ini pada nih, baru nggak ngantuk ya. Saya juga ini sudah ya, baru tidur jam 2 so. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, hadis dari afatul ilmi an-nisyan wa ida'atuhu an tuhadditha bihi ghairu ahli. Afat ini artinya bencana, penyakit, kejahatan, keburukan. Kalau sekarang enak banget Pak, ada teknologi namanya Meta AI, di WhatsApp ya. Jadi kalau kita mau tahu ini tinggal tulis saya apa, kita bisa. Kalau dulu kan waktu zaman kuliah itu harusnya mas, mungkin kalau pengen tahu artinya itu jadi pengertian arti kata bahasa Arab ya kita dalam bahasa Arab. Kalau kamu bahasa Indonesianya Al-Munawir yang dipakai. Cuma memang Al-Munawir ini ada kecurigaan dari dosen saya, Profesor Thomas Wirinati, waktu kami kuliah itu paling gampang kalau ambil referensi catatan kakinya atau footnote itu kita multi dicuriga ya. Kalau kitab susah itu, kamus susah itu, tapi harganya murah. Jadi berdasarkan penelitian ternyata ada bab atau bahasa tentang jihad itu nggak ada. Itu memang katanya begitu. Jadi mereka ada dosen saya yang kurang suka karena tentang jihad itu dihapus gitu. Nah itu memang jadi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Afatul ilmi an-nisa. Bencana atau kerusakan ilmu adalah an-nisyan, lupa. Memang manusia ini kan tempatnya lupa ya. Tapi kalau lupa terus ya repot juga itu. Orang kalau lupa terus biasanya udah kebanyakan pikiran gitu. Makanya kalau sholat mendingan jamaah Pak, masih mau sholat. Karena kalau di rumah kalau lupa juga tuh rakaatnya ya. Ada dosen kebudayaan saya waktu di kampus itu katanya kalau sering lupa nanti apa itu kamu lagi ya banyak pikiran. Wa ida'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahli. Wa ida'atuhu dan menyanyiakannya an tuhaddisa engkau
membicarakannya atau hak isabihi, engkau membicarakannya ghairu ahli, kepada bukan yang ahli atau pencinta. Kalau saya lihat pembahasan syarah dari hadis ini, jadi katanya ada pembahasannya, penjelasannya bahwa mencari ilmu itu seperti orang yang sedang berburu. Kita berburunya mau gimana? Kita mau berburu burung, tapi burung itu tetap hidup, tetap bagus. Bukan berburunya yang ditembak mati. Bukan. Nah, gimana berburunya? Ya, kita penjelasan kita ini yang pertama, siapa jebakannya ke burung? Gimana supaya burung itu masuk ke jebakannya? Kemudian kalau udah masuk ke dalam sangkar, masuk ke udah ke jebakan, ya kita taruh di tempat yang aman di dalam sangkar supaya tidak lepas, tidak kabur gitu. Nah kalau sudah di dalam sangkar, atas biasa kita ini, ya burung itu dikasih makan. Nah kalau sudah dipelihara, dikasih makan, kemudian burung itu mau dikasih orang, maka carilah orang yang demen suka sama burung. Jadi jangan kasih sesuatu sama orang yang tidak suka. Jangan kasih burung sama orang yang suka jalannya jauh gitu, ninggalin burungnya ditinggal di rumah. Nah itu beda sekali. Jadinya burungnya tidak terpelihara. Kita mau ngasih binatang burungnya udah kita pelihara bagus-bagus, kita kasih orang sama ghairu ahli, yang bukan ahlinya, yang bukan cintanya, yang bukan hobinya, dia bakalan terurus. Jadi ilmu pun seperti itu. Kita mencari ilmu yang baik dengan cara yang baik. Dipelihara ilmunya, kalau tidak dapat dihafal, dicatat agar tidak lupa. Dari samping itu ada guru saya bahas kalau kalau lagi belajar mah misalkan, terutama anak kita jangan punya ganjelan itu. Ketika dia belajar, kita ganjelan sama gurunya, kita ganjelan serta ekonomi. Itu karena bisa menghalangi keberkahan. Jadi kalau sama guru kita lulus, kalau kita lagi belajar jangan sampai menyakiti hati guru. Yang kedua, kalau ada ganjelan, ada bayaran, ada sedekah dan lain sebagainya yang telah disepakati, itu jangan ditinggal gitu aja kalau belum bayar. Kalau bisa, ya harus bayar, misalnya SPP dan lain sebagainya. Karena itu adalah kalau kita tinggal itu jadi ganjelan keberkahan. Karena ini kan orang kadang-kadang tahunya ya bacanya surat Al-Mujadalah, Al-Mujadalah ayat 10. Yang fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nah itu yang saya bilang, tapi kelanjutan ayat itu ayat 12-nya itu. Saya baca ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, artinya bertanya, belajar dan lain sebagainya, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang dalam masjid sebelum melakukan pembicaraan itu. Kita disuruh sedekah dulu. Oke, kalau sebenarnya sedekah itu bentar ya, dulu sih. Kalau bisa sih dulu Haji Madani tuh pernah ngomong tuh, kuliah subuh minggu ya, bukan belum ada satu. Itu juga perusahaan ya. Dulu jamaah itu dihitung-hitung sekian Haji Madani.
kok dapat amalnya sekian gitu. Dan besok yang biasa 500 amalnya minggu depan jadi 1000 gitu. Kita juga nih sebenarnya jamaah kita ada 200 kan ya? Ada 200 ya? Ya kurang lebih ya 200 ya. Cuma kita dapatkan berapa sekitar 500 gitu. Kalau bisa Pak, ya namanya sedekah ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Jadi kalau lagi ngaji mah istilahnya ya mudah-mudahan bisa diutamain. Dan kalau sekarang yang 5.000 lah, 10.000 gitu. Insya Allah baliknya banyak lagi ya. Jadi ilmu pun seperti itu. Kasih sama yang temannya. Jangan orang yang udah teman sama ilmu. Kadang susah itu maksudnya. Sayang kalau kita mewariskan ilmu pada orang yang tidak suka pada ilmu tersebut. Jadi harus orang yang suka. An-tuhad bisa di ghairu ahli. Ya. Jadi itu. Jadi yang pertama afatul ilmi, afatul insana penyakit, kerusakan. Sebagaimana yang salawat itu sering kita baca tuh, salawat badal. Apa Pak? Ilahi salimil umma minal afati wal ni'mah. Bukan ni'mah ya, ni'mah pakai qaf ya. Artinya ilahi salimil umma, ya Allah semoga Engkau menyelamatkan umat minal afati wal ni'mah, dari bencana dan siksa. Dulu waktu saya tinggal di Danau itu kan musolanya kayak gini ya Pak. Jadi pesantren itu rumah Pak Kiai, ngajinya itu di musola yang kira-kira sekitar 100 meteran dari asrama. Jadi bukan di pesantren, di situ ada musola. Nah itu kan jadi baur dengan masyarakat itu. Nah itu orang situnya tokohnya itu ya namanya juga mungkin ya ilmunya pencapaian sampai situ. Kalau lagi salawatan tinggal apa iwannya mah ini tolong benerin itu dari bukan niat kalau nikmat kan kebaikan anugerah niat apa. Cuman kata bagi saya kalau ada yang begitu yang begitu ya mudah-mudahan kalau udah diajarin enggak berubah-berubah itu katanya insya Allah pahala ikhlasnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menanda satu. Jadi kadang-kadang ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashili wa aslili sama. Ada lagi apa tuh? Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbik. Susah itu Pak. Kan inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wan. Ya itu fasollinya itu fasholli li rabbika wan. Kadang susah itu. Bilangin fasol irok tiga. Dulu almarhum mohon maaf ya, wan saya tuh wah jadi katanya lain di madrasah dia tuh yang tahrir itu kan. Alhamdulillahirobbilalamin ada bagama amal nah wajibnya bagama dan kita jalan naik mobil. Wan, ini yang udah kita aja di mobil benar. Kalau di masjid masih aja belok-belok. Ya, mobil biasa aja ya. Baru satu hadis. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.